Kamu pernah mikir nggak sih kemana perginya semua air yang kita minum? Haha, pernah dong. Air yang kita minum gak hilang gitu aja, karena kita punya sistem urinaria. Wah, sistem apa tuh? Kedengarannya rumit banget. Gak juga kok. Sistem urinaria itu sistem organ yang berfungsi menyaring dan membuang zat sisa metabolisme dan cairan berlebih dari tubuh melalui urin. Sistem urinaria terdiri dari ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Mereka kerjasama buat menyaring darah, membuang racun, dan mengatur keseimbangan cairan tubuh kita. Jadi, itu yang bikin kita bisa buang air kecil ya? Benar banget. Yuk kita pelajari tentang sistem urinaria dan bagaimana cara bekerjanya. Sistem urinaria merupakan sistem yang berfungsi menyaring darah agar terbebas dari zat-zat yang tidak dibutuhkan tubuh serta menyerap kembali zat yang masih berguna. Zat yang tidak diperlukan akan larut dalam air dan dikeluarkan dalam bentuk urin. Urin adalah sisa material diekskresikan oleh ginjal dan ditampung dalam saluran kemih hingga akhirnya dikeluarkan oleh tubuh melalui proses urinasi dalam bentuk cairan. Ekskresi urin yang disaring dari ginjal menuju ureter, selanjutnya disimpan di dalam kandung kemih dan kemudian dibuang. Proses tersebut diperlukan untuk membuang molekul-molekul sisa dari darah yang tidak dibutuhkan oleh tubuh guna menjaga keseimbangan cairan. Zat-zat yang terkandung dalam urin dapat memberikan informasi penting mengenai kondisi umum di dalam tubuh. Derajat produksi dari berbagai unit fungsional dalam tubuh dapat diketahui dari kadar berbagai zat dalam urin. Sistem urinaria terdiri dari ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Ginjal adalah organ ekskresi yang berperan penting dalam menjaga homeostasis cairan tubuh. Berbentuk seperti kacang, bersifat retroperitoneal, berada di T12-L3. Ginjal kanan terletak sedikit lebih rendah karena adanya hati. Di atas ginjal terdapat kelenjar adrenal. Pembungkus ginjal terdiri dari kapsula adiposa atau lemak dan fascia renalis atau lapisan pelindung tambahan. Persarafan pada ginjal kurang lebih ada 15 ganglion yang membentuk plexus renalis. Ureter adalah saluran berbentuk tabung yang berfungsi membawa urin dari ginjal menuju kandung kemih. Panjangnya sekitar 25-30 cm dengan diameter kurang lebih 6 mm. Jika kita lihat anatominya, ureter memiliki 3 titik penyempitan penting. Pertama, di area pelvis ginjal. Kedua, pada bagian tepi pelvis saat ureter mulai masuk ke rongga panggul. Dan ketiga, ketika ureter menembus dinding kandung kemih. 3 titik ini penting karena sering menjadi lokasi tersangkutnya batu ginjal. Dinding ureter sendiri terdiri dari 3 lapisan, yaitu yang pertama ada mukosa, lapisan terdalam yang terkontak langsung dengan urin. Kedua ada otot polos yang membantu mendorong urin lewat gerakan peristaltik. Yang ketiga ada lapisan fibrosa, yaitu jaringan penunjang di bagian paling luar. Secara anatomi, ureter dibagi menjadi 2 bagian besar. Yang pertama ada pars abdominalis, yaitu bagian ureter yang berada di rongga abdomen dan bersifat retroperitoneal, dan yang kedua ada pars pelvis, yaitu bagian yang berada di rongga panggul, tepatnya di sisi lateral pelvis. Selanjutnya, perbedaan ureter pada pria dan wanita. Pada pria, ureter melewati struktur yang disebut visura seminalis dan kemudian disilangi oleh ductus deferens, yaitu saluran yang membawa sperma. Jadi, letak ureter pada pria memiliki hubungan erat dengan organ reproduksi. Sedangkan pada wanita, ureter berjalan di belakang fossa ovarika lalu menuju ke area cervix, uterus, dan vagina. Karena letaknya berdekatan dengan organ reproduksi wanita, ureter sering menjadi struktur yang harus diwaspadai saat prosedur ginekologi. Dari sisi vaskularisasi atau pembuluh darah, ureter mendapat suplai dari arteri renalis, arteri spermatica interna atau ovaria, arteri hypogastrika, arteri vesicalis inferior. Untuk persarafan, ureter dipersarafi oleh plexus mesentericus inferior dan plexus pelvis. Bagian bawah ureter juga mendapat pengaruh dari serabut efferent serta saraf vagus yang berperan dalam respon peristaltik. Kandung kemih atau yang biasa disebut vesika urinaria adalah organ berongga dan berotot yang berfungsi menampung urin sebelum dikeluarkan melalui uretra. Pada laki-laki, kandung kemih ini terletak di bagian simfisis pubis dan depan rektum. Sedangkan pada perempuan terletak di depan vagina dan di bawah uterus.
Kandung kemih memiliki beberapa lapisan. Yang pertama yaitu serosa atau lapisan terluar. Ini hanya terdapat di bagian atas. Yang kedua ada otot detrusor atau lapisan tengah. Ini tersusun dari otot polos. Yang ketiga ada submukosa atau jaringan ikat penghubung. Yang keempat yaitu mukosa atau epitel transisional, yang mana ini berlipat saat kosong. Selanjutnya ada trigonum vesica, yaitu bagian dasar berbentuk segitiga, halus, dan tidak dapat meregang. Selanjutnya untuk mekanisme pengisian dan pengosongan urin, urin dipindahkan dari ureter ke kandung kemih melalui kontraksi peristaltik. Kemudian rangsangan berkemih timbul saat volume kurang lebih 250 ml. Di sini juga terjadi proses miksi, yaitu kontraksi detrusor yang kemudian menjadi relaksasi sphincter internus dan kemudian menjadi relaksasi sphincter externus. Dapat juga terjadi kerusakan saraf yang dapat menyebabkan inkontinensia atau retensi urin. Uretra, atau yang lebih sering kita kenal dengan saluran kencing, merupakan saluran yang menghubungkan antara kandung kemih ke lubang saluran kemih pada ujung penis atau vagina. Uretra berbentuk tabung, tetapi hanya ada satu. Uretra pada pria. Uretra pada pria memiliki panjang sekitar 17,5 sampai 20 cm dan melewati prostat hingga ujung penis. Terdiri atas uretra prostastik, yaitu dengan panjang kurang lebih 3 cm, dikelilingi prostat menjadi tempat masuk ductus ejakulator dan ductus prostat. Yang kedua, ada uretra plasmembranosa, yaitu panjangnya sekitar 1-2,5 cm. Nah, ini tuh merupakan bagian terpendek, berdinding tipis, dan dikelilingi sphincter uretra eksternal. Selanjutnya ada uretra pars cavernosa, panjangnya kurang lebih sekitar 15 cm. Ini merupakan bagian terpanjang yang menerima ductus kelenjar bulba uretra dan berakhir di orifisium uretra eksternal. Yang ketiga ada orifisium uretra eksterna, panjangnya sekitar kurang lebih 6 mm. Nah, ini tuh merupakan lubang keluar uretra di ujung penis. Uretra pada wanita. Uretra pada wanita lebih pendek dibandingkan uretra pada pria, yaitu panjangnya hanya sekitar 4 cm. Membuka di vestibulus antara klitoris dan vagina, memiliki kelenjar uretra homolog dengan prostat. Uretra pada wanita tersusun atas tunica muscularis, lapisan sphenosa, dan lapisan mukosa bagian dalam. Proses pembentukan urin berlangsung melalui 3 tahap, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. Tahap yang pertama yaitu filtrasi. Pada tahap filtrasi, darah yang masuk ke glomerulus disaring sehingga air, garam, glukosa, asam amino, urea, dan zat sisa lainnya membentuk urin primer. Selanjutnya ada tahap reabsorpsi. Pada tahap reabsorpsi, sebagian besar fitlat diserap kembali di tubulus proksimal, tubulus distal, dan tubulus pengumpul. Zat seperti air, glukosa, asam amino, dan natrium dikembalikan ke aliran darah sehingga hanya sekitar 1% filtrat yang menjadi urin sekunder. Terakhir ada tahap sekresi, di mana zat-zat seperti ion kalium, kalsium, amonia, serta beberapa obat dikeluarkan dari darah menuju tubulus untuk menjaga keseimbangan pH dan elektrolit tubuh. Urin yang telah terbentuk kemudian mengalir ke pelvis ginjal, diteruskan ke ureter, disimpan di kandung kemih, dan akhirnya dikeluarkan melalui uretra.